target pemasaran harus ada target. Termasuk perusahaan itu sendiri harus punya target, harus punya goal. Misalnya goalnya omset sebulan berapa, gitu ya, setahun berapa, termasuk target pemasaran. Dan juga alhamdulillah saya sudah dapat surat tadi lah, surat SKPD lupa saya dari Kominfo Kabupaten Mojokerto untuk dampingi KIM seluruh Kabupaten Mojokerto. Udah pernah dengar KIM? Ada yang KIM di sini? Ya itu saya diminta itu mantau istilahnya, bukan mantau sih, membantu kalau ada gitu, kelompok informasi masyarakat ya KIM itu. Instagram pribadi saya ini, nah ini WA saya, kalau ingin kontak-kontak langsung tanya ataupun ini kemarin sama Pak Kades itu bilang, Mas kalau setelah pelatihan ini pengennya tuh kayak masih ada pendampingan gitu loh Mas, jadi masih berlanjut. Oh siap, saya memang kalau diminta bantuan kayak gini termasuk dari Kominfo, saya selalu kasih nomor WA, karena kalau pengen lanjut dan kita gratis ya, kalau pengen pelatihan langsung kita gratis, tapi datang ke kantor saya di Trawulan PPST ya, sebagai dekat sama PPST di situ. Ada tulisan kantor saya itu pelatihan namanya Magic Studio. Kita belajar di situ gratis. Saya dulu sambil itu ya, saya alumni UNER Pak, Universitas Erlangga, jurusan manajemen konsentrasi pemasaran. Jadi memang saya konsennya itu kayak istilahnya pemasaran, masuk dulu kuliah itu tentang visualnya, bikin iklan perusahaan, dulu lanjutnya sih bikin iklannya UNER, dulu dosen gitu. Lalu termasuk pelajaran pemasaran. Oke. Nah, bisnis itu apa sih? Pengertian dasar tentang berbisnis adalah transaksi, terjadinya penawaran dan permintaan, terjadinya penjualan dan pembelian. Dasar pengertian di atas itu berlaku untuk media online maupun offline. Jadi gini, meskipun sebesar-besarnya usaha jenengan ataupun sekecil-kecilnya usaha jenengan, tapi kalau tidak ada suatu transaksi, tidak ada suatu permintaan dan penawaran, tidak ada suatu pembelian dan penjualan, itu tidak bisa dikatakan suatu bisnis ya. Karena percuma kalau ada barang dagangan atau pekerjaan, tapi kalau tidak ada yang membeli, itu bukan namanya bisnis. Sebelum kita belajar langsung belajar ke teknis ya, jadi kita akan teknis foto dan juga teknis media sosial, kita paham dulu tentang bisnis. Bisnis itu kita harus punya target, betul nggak? Semua target pemasaran harus ada target, termasuk perusahaan itu sendiri harus punya target, harus punya goal. Misalnya goalnya omset sebulan berapa, gitu ya, setahun berapa, termasuk target pemasaran. Apalagi yang utama, kalau suatu usaha tidak punya target pemasaran, istilahnya jual sembarang lah, semua orang bisa membeli barang kita, itu nanti resikonya itu nggak signifikan. Istilahnya juga kita bisa buang-buang waktu untuk memasarkan gitu. Jadi arti target sendiri itu adalah pasar yang segmented dan juga targeted. Kemudian pasar itu tidak terstruktur, kita mau ngambil yang gendernya pria atau wanita, kita pilih satu.
umurnya dari belasan awal puluhan, apa di atas puluhan, misalnya 16 tahun sampai 25 sampai 35, kita harus tentuin mulai dari gendernya, mulai dari umurnya, termasuk geografisnya, di wilayah pegunungan, apa wilayah perkotaan, apa wilayah pedesaan, kita harus tentukan itu targetnya. Itu. Termasuk perilakunya, habitnya. Jadi target itu sangat signifikan sekali kalau kita mau nentuin target pasar kita. Habitnya, ini habitnya kalau anak muda ini anak muda yang suka nongkrong atau anak rumah, gitu. Kalau teman-teman detail, teman-teman paham bahwa kita sekarang ini kalau sudah di era 4.0 ya, ini mau menuju 5.0, 4.0 itu lebih ke digitalisasi. Kalau jadikan daftar di Instagram atau daftar di Facebook, apalagi di TikTok, kita punya TikTok Pak Mak ini. Saya kira TikTok itu targetnya anak-anak muda. Sekolah, sekolah Mak sudah TikTok itu. Nah, sekarang ini teman-teman kan pasti itu. Kalau registrasi awal kan tanyain nama. Ada juga sampai foto KTP, bukan TikTok, tapi aplikasi yang lain. Nah, ada juga. Itu. Terus alamatnya, ada juga minatnya, terus apa ya, banyak kok. Itu termasuk mereka itu dari awal sudah membuat database, lihat kita itu sebagai target masuk kemana seperti itu. Kan goalnya mereka kan untuk itu jual ke perusahaan-perusahaan. Dalam artian ini loh, saya punya masa segini dengan ini bisa buat target perusahaan jaminan. Nah, ini artinya target. Tahapan target itu. Bahwa saya sudah mempunyai Ferrari, saya bakal dianggap oleh
Jadi kalau apakah sebenarnya mungkin sebatas bagian transportasi, tapi kalau pengampuan masih kurang. Bahkan kalau kita punya Ferrari kan bisa. Nah kalau kita mau jual masuk, kita bisa jual. Harapannya apa? Harapan kalau pembeli matinya kemati, orang akan sembuh semua penyakit. Itu mungkin. Jadi saya punya satu informasi. Kalau saat ini teman-teman sini ada yang pengen kaya mendadak, ada yang pengen mendadak kecil, ada yang pengen kaya mendadak, tidak hanya miliaran, tapi triliunan. Ada satu tidak? Apa? Ada yang tahu? Ngepek. Gini. Beneran ada? Ada. Kalau teman-teman di sini memang pengen kaya mendadak, ada satu tidak? Kalian tahu formula obatnya untuk orang tumor atau orang kanker? Itu kan masuk ada obatnya. Kalau kalian sudah punya formula itu, bakal banyak beli dan bakal langsung kaya raya. Jadi kita kan membuat suatu harapan, membuat suatu solusi. Nah, kalau madu itu bisa menyembuhkan orang tumor atau orang kanker, bisa orang itu tak usah kena dana dari negara, lalu kaya raya. Jadi tahu formulanya campuran bersama apa sehingga orang penyakitnya tidak ada obatnya itu kayak kanker, kayak tumor, kayak apa lah, beberapa penyakit yang masih belum ada obatnya itu secara signifikan. Kalau kita tahu formulanya langsung kaya raya. Itu namanya yang kita jual harapan. Lalu yang ketiga itu diferensiasi ya. Jadi kalau kita menjual suatu produk itu harus ada diferensiasinya. Apa bedanya? Untuk saya dengan yang lain itu apa bedanya? Itu dengan apa produknya? Oke. Gorengan apa? 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 Sembako. Apa yang membedakan Indomaret dengan toko-toko sembako? Dan kenapa kok Indomaret itu laku-laku? Saya itu punya teman namanya Krian. Itu bisa dikatakan Islam. Dia itu dulunya itu orang tuanya jualan sembako, jualan terus akhir-akhir ini saya lupa tahun berapa itu kirinya itu bisa dibangun Alfamart, kanannya itu Indomaret. Jadi di tengah-tengah itu telotongnya itu ya, kanan kiri itu kanan kirinya itu Indomaret, kanannya Alfamart itu langsung juga kalah dalam langsung dia bisa Alfamart langsung juga langsung terus itu langsung hanya kita harus membuat suatu berbeda usaha kita. Nah, gimana caranya kita membuat bisnis yang target juga dalam punya harapan dan juga berbeda dan bisa dilihat oleh orang lain. Oke, dan bisa dilihat oleh orang lain. Maka kita perlu suatu visual, maka kita perlu suatu gambar. Orang lain tahu kalau kita punya barang yang keren, barang yang berbeda dengan orang lain kan gak hanya sebatas omongan kan, tapi juga ada bukti nyata. Di era sekarang itu bukti nyatanya itu lewat gambar, lewat visual. Kalau kita
masih jam 8 ya. Kita sekarang yang belajar tentang motret. Tadi kan saya lihat ada yang bawa kamera tadi. Katanya ada 3 kamera ya. Mari. Saya juga bawa kamera ini. Sony. Oh siap, mantap. Oke. Di bangunan betul. Saya kan 2020 itu habis ya. Karena kan memang bisnis juga semua pada kecelakaan ya. Awal-awal corona ya 2020. Saya punya beberapa proyek itu cancel secara mendadak. Dan mereka ya alasan corona kita pun nggak bisa menuntut secara alam kayak gitu, nggak bisa menuntut loh kok aksido lupa kok dibatalkan dan kita ya nggak bisa tanya gitu, sudah tahu alasan corona pada gitu semuanya itu. Tapi setelah beberapa bulan alhamdulillah laris lagi karena memang ternyata corona itu awalnya membawa petaka, setelahnya ternyata peluangnya itu malah di sini, fotografi itu tambah laris. Akhirnya kan semua kan beralih ke itu digital semua kan. Pendidikan sekolah yang belum siap untuk belajar secara online akhirnya secara online semua lewat Zoom, mulai dari anak SD, SMP, TK masa ada Zoom juga ya? TK ada Zoom. Luar biasa sekali Indonesia itu. Nah, tadi yang Mbak kamera bisa maju, kita langsung praktek bareng. Sopo, kalau pengen Mbak kamera saya ini bisa. Ada yang pernah pegang Sony? Yang bisa, oke. Sony. Oke, Sony. Jadi Sony kita teman-teman pakai HP juga bisa. Jadi gini, aku bawa sering biar ngomongku terang. Nah, kalau kita memang betul mau belajar fotografi, mari kita minimal paham ya. 3 angle juga ya kata pertama. Jadi kayak exposure. Kalau kata kerennya anak fotografer itu 3 angle. Apa ya mas? Jadi kayak exposure itu. Masa fotografer. Jadi kayak exposure itu ISO, aperture sama shutter speed. Nah, meskipun di HP ibu-ibu ini juga ada atau aperture-nya, atau ISO-nya, atau shutter speed-nya. Kita belajar barengnya model ini begitu paham. Bukan karena gitu lah. Dua, kita ini berdua. Pak Lurah. Ini ya, tiga exposure itu ya. 3 exposure. Yang pertama shutter speed. Shutter speed itu kecepatan kamera menangkap gambar objek. Kecepatan kamera menangkap objek. Gitu. Jadi semakin rendah shutter speednya, mungkin 1/2, pokoknya dari bawah 1/100 itu bakal menghasilkan suatu objek yang buruk. Sehingga kalau pernah tahu foto yang kalau di jalan itu sebenarnya kira cuma suka banyak itu menggunakan shutter speed yang rendah sekali. Gitu. Jadi menangkap objek itu lambat. Gitu. Tapi kalau shutter speednya 100 sampai di atas 100 itu nggak ada namanya freeze ya. Ada mungkin bakal terangkat dengan sempurna. Jadi meskipun masih itu nggak gini, kalau satu tidak tinggi bakal terangkat begini. Tapi kalau satu tidak rendah, kalau tidak gini bakal terangkat itu koyok bayangan.
maka bisa buka satu screen aja. Di kamar saya itu namanya pengawasan gitu. Apa yang bisa tuh? Oke. Kalau ISO itu kekuatan sensor daripada kamera HP, kamera bisa juga. Jadi kamera HP, kamera DSLR, kamera terus itu punya sensor. Sensor itu bentuknya di kotak bentuknya kayak pelangi. Nah, cara meningkatkan atau membentuknya suatu cahaya itu sensor dan yang pakai suatu ISO. Jadi ISO semakin gelap, ISO semakin tinggi, semakin terang. Itu yang mempengaruhi suatu sensor daripada kamera itu sendiri. Ya. Gak apa-apa ya, nanti baca itu juga. Nah, aperture itu bukaan lensa, paham ya? Jadi shutter speed itu kekuatan kamera untuk menangkap dengan cepat atau lambat suatu objek. Kalau ISO itu kekuatan sensor daripada kamera itu untuk menerangkan atau bentukkan suatu objek. Itu bukan saya coba. Kalau aperture itu atau diafragma itu bukaan lensa. Jadi lensa semakin tertutup maka akan semakin gelap, tapi juga semakin gambar itu kelihatan detail semua. Tapi aperture semakin bukaannya semakin lebar, maka gambarnya semakin terang, tetapi hanya fokus di satu objek. Lain-lainnya itu ngeblur. Jadi selain gambar kalau anak muda itu bokeh. Tak pernah tahu nggak satu foto orang itu kelacak di orangnya, background sekitarnya itu ngeblur, bokeh lah jelas. Nah itu menggunakan cara aperture. Aperture-nya itu dibuka lebar. Kalau angkanya itu angkanya direndahin. Oke mas, untuk saling belajar ya. Soalnya target kita kan minimal multimedianya bookdesk yang ini madu ini pinter motret gitu. Ini mas. Oke, kita belajar bareng. Semakin rendah akan terendah 1.8, biasanya akan terendah 1.8. Ini terang, tapi kalau kita angka kita besar, maka semakin gelap. Tapi ini kan fokusnya 1 titik, contoh lagi. Ini kan 1 titik, ini belakangnya bokeh. Tapi kalau kita naik masih gelap, tapi backgroundnya itu semakin detail, semakin jelas juga. Terus kalau speednya ini kita foto, kalau foto ini kan rendah ini seperti 30. Kalau foto ibu-ibu, ya ini kita maka semakin gelap, under exposure namanya, under exposure. Dan kalau terlalu terang itu namanya over exposure. Ini over. Besar dulu loh. Terus bangun.
rendah. Kayak cahaya mataharinya itu pas, makanya gunung. Seperti tadi saya kira pelajari ya, idealnya itu 2 kali frame rate. Dalam artian frame rate itu lensa itu berapa mili. Contoh lah, kalau teman-teman di sini paham, lensa kan ada yang 18 mili ada, 35 mili ada, paham? 35 mili, 50 mili. Ini lensa 35 mili. Dalam artian itu kayak bukaan apa ya? Jarak lensanya itu 35 mili. Gitu. Jadi lensa semakin angka kecil, 18 mili, dia tuh gambarnya semakin lebar, gitu. Tapi kalau lensa semakin angkanya tinggi, ada lensa 104 mili, itu kan gambarnya semakin mengerucut. Jadi nggak semakin lebar, tapi mengerucut. Jarak pandang kita ini ke kamera ke objeknya itu semakin mengerucut. Atau script nah ini ya, bisa tersebutkan angka satu ini semakin kecil kan, 1/1, 1/2 ngeblur kan ya. Jadi dia itu nggak bisa menangkap objek secara sempurna. Jadi kalau objek gerak itu dia bakal kelihatan itu nggak jelas. Tapi semakin besar angkanya, 500, 1000, 2000 kan semakin tajam itu dia bergerak. Objek itu bergerak itu dia masih tajam ke objeknya, satu speednya. Apa tuh bukaan lensa? Apa itu main di lensanya? Gitu. Jadi bukaannya kecil. Nah ini kalau awal-awal masih dunia dengan aperture, karena dia itu bacanya kembali. Jadi lensa kalau bukaan kecil, tapi angka F-nya itu besar. Kan balikannya. Bukan kecil, angka F-nya itu besar. Dia itu bakal lebih gelap, tapi jelas semua. Juga ini kan semakin bukaan lensanya lebar, semakin besar, tapi angkanya kan semakin kecil, 1/4. Ini semakin terang, tapi fokus di satu orang, ya gambarnya yang berikutnya. Belakangnya ngeblur, istilahnya itu bokeh, bukan bokeh. Nah, ini sebenarnya punya karakter sendiri. Kalau kita ingin mendokumentasikan suatu kegiatan, istilahnya kegiatan yang ataupun suatu tempat potret istilahnya. Kalau ingin kita dokumentasi suatu alas lah, hutan, itu gunakan shutter speed yang besar, aperture bukan besar, angkanya besar, jadi biar kelihatan detail semua. Gitu. Kalau kita menggunakan angka aperture yang kecil, akhirnya kan fokusnya di satu objek, yang lainnya kan ngeblur. Sehingga kan kita kalau dokumentasikan kan akhirnya nggak tahu ini yang lain itu gambar apa. Jadi akan pakai bukannya besar, bukannya kecil, nilai angka aperture itu besar. Oke, kita belajar angle ya. Nah ini ada contoh madu, saya punya bikin dulu. Jadi kalau barang yang sudah ada di sini boleh bawa pulang. Ini lampu juga gitu. Cahayanya dari samping ini. Bolehnya Pak kalau cahaya dari samping ini bikinnya dari sini.
Kalau bulannya itu dimensinya semakin terlihat. Dimensi terlihat itu maksudnya apa? Jadi bentuknya barang ini kelihatan gitu loh. Karena kan cahaya sama shadownya ada, sama bayangannya ada. Jadi bentuknya ini kalau bentuk ini bulan ini, kalau ada satu ini kelihatan bahwa ini bentuknya seperti botol. Tapi kalau kita cahaya dari depan, nah, ini kalau di foto itu bakal kurang terlihat bentuknya. Dan saya lebih suka foto itu kalau dari samping, kalau foto biar terlihat bentuknya. Kita harus praktek satu-satu ya. Yang gambarnya bagus, gambarnya ukuran api kudu dibalik sampai api. Kita setup dulu. Jadi motret itu banyak yang diatur, ya cahayanya, ya objeknya, termasuk kameranya. Ini formasi standar Indonesia. Ini ISO-nya sudah paling rendah. ISO itu kan, jadi saya belajar karena cahayanya sudah rendah. Aperturnya saya rendahin biar hidungnya oke, karena jadi fokus ke majunya. Lalu starternya saya tunjuk biar takut banget. Kalau kita berbicara angle, ini namanya eye level. Eye level itu apa? Jadi kamera sama objek itu sejajar. Ini kan sejajar. Kamera sama objek itu sejajar. Eye level. Ada kalau di situ itu gambar dari atas banget. Yang bisa gunain benda itu paling kan kita fotonya dari lantai sana. Foto di sini, objeknya di sini, atau pakai drone di atas, motornya yang di bawah, paling kan gedung atau apa. Kalau high angle itu sebatas begini. Jadi semua manusia masih bisa menggunakan high angle karena masih cuma angkat tangannya aja high angle gitu. Kalau foto nah, ada salahnya apa dari foto ini? Masih penting mas. Apa kesalahan mas? Hah? Foto-foto berjelas, betul. Memang satu bagian tajam, tapi yang lainnya ada tulisan. Kan ini tulisannya ini Dinasti Madu. Dinasti Madu ini ada yang nggak kelihatan. Karena saya itu motret ini menggunakan apertur yang rendah, 1/8. Jadi kita harus gunakan paling tidak 2,5 lah. Biar semuanya itu sudah jelas. Kalau kita foto semuanya, kalau kita foto produk ya, foto produk level tadi sudah saya foto dengan saya foto lagi aja. Level seperti standar ya, level itu dari sejajar. Levelnya kasih ini juga.
Nah, reflektor ini gunanya mantulin cahaya ini biar mantul ke sini. Ini sebenarnya masih kelihatan bayangannya ya. Karena apa? Ini cahayanya terlalu terang, gitu. Jadi butuh reflektor yang lain. Ini kan karena kita buat apa ya, foto yang seminimal budget mungkin biar bisa dipraktekkan teman-teman di rumah dengan kertas. Oke, kita foto dulu. Oke. Oke, sudah Pak. Bagus. Satu juta. Berapa? Lampunya aja, belum kamera air, belum stadiumnya aja itu. Ini tuh apa ini? Tiap ini tuh berapa ya? 500.000. Kayak gini 500.000. Mahal, makanya fotografi itu hobi lumayan mahal. Ini itu Kelvinnya gimana ya? Kelvinnya 6500K, 6500 Kelvin. Kalau yang belum tahu Kelvin itu apa, jadi gini. Angka Kelvin semakin rendah, gambar itu semakin membiru, semakin cool, terlalu unik, terlalu unik. Jadi Kelvinnya 500. Dan juga cari yang saya itu sih lebih prefer yang Philips karena memang dia kan terkenal lah, terkenal mahal. Jadi itu terkenal. Ini logo dari bawah. Nah. Foto itu high angle kurang itu mas, kurang maju mas, jadi sama terlalu jauh. Bentar ya, ini objeknya nakai kurang sini. Ajak sini mas. Oke. Bentar cahayanya tak atur. Kurang maju dikit aja, kurang maju lagi biar. Kurang sini, kurang center. Gini. Betul. Lalu kita foto level. Mending apa lah dibalik ini ya level. Nah, cakep. Hah? Ya. Nggak, tapi seperti ini. Nah, ini tadi kan ini ya. Nanti itu aja hasilnya. Nah, kita atur hasilnya. Sudah kepanjangan direndahin. Terus, boleh foto tak gitu. Oke. Ya, level itu. Tutupnya oke gini. Dan kan orang tahu tutupnya gimana back angle itu. Dari bawah ya. Level sama itu YouTube-nya Pak Nurul itu wis suka sudah banyak, jadi kita karena apa ya, bikin videonya itu sebagus lagi lah. Jadi kita harus bikin ada gunain high angle, level, angle biar semakin banyak variasinya, semakin orang lihat itu semakin senang. Gitu. Selain kontennya juga bagus, tapi visualnya juga bagus juga. Gitu. Oke ya, ada tanyakan tentang tuh yang kayak garis-garis ini ya. 3 tab ya sih tadi. Ada 3 tab, ada yang diagonal atau gitu. Terus titik yang
Jadi ini ada pucuk gunung, ini namanya roll of top. Jadi garis-garis ini memberikan tiga makanan. Kalau ditarik garis itu bentuknya segitiga. Ini namanya roll of top. Ada dua sisi yang sama, kayak kaca gitu, simetris. Semuanya kan pasti paling nggak melakukan digital marketing ya, entah itu jualan lewat WhatsApp, ya itu termasuk digital marketing. Entah itu promote lewat Instagram, lewat Facebook, lewat TikTok, dan sambil goyang-goyang bikin barang dagangannya, itu juga termasuk digital marketing.